Beberapa waktu yang lalu sang gubernur ini terang-terangan dalam ceramahnya dia menyerang Islam. Jadi dianggap Islam ini agama pendatang, yang leluhurnya bukan leluhur bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia punya leluhur sendiri yang leluhurnya jauh lebih mulia daripada leluhur-leluhur yang menyebarkan agama Islam. Ini ngawur ini, saudara. Nah, Jokowi aja saya sebut, apalagi Dedi. Betul, betul. Saya nggak ada urusan, saya nggak ada urusan. Maka saat ini tidak ada lagi di Banten dan di bumi Nusantara, pribumi Nusantara dihianati, dibodohi oleh oknum-oknum yang hanya ngaku-ngaku durian kami. Dulu Kang Deddy Mulyadi dikatakan kafir oleh Rizik bin Syihab, dan belum lama setelah Kang Deddy Mulyadi menjadi gubernur atau sebelum menjadi gubernur, kembali Bahar bin Smith memberikan kritik kepada Kang Deddy Mulyadi. Deddy lagi, kurang lebih begitulah. Kita akan melihat di sini ulama Banten, Kiai Haji Yusuf Mubarak memberikan tantangan kepada Rizik bin Syihab, kepada Bahar bin Smith ya. Ya, sebetulnya tidak jauh beda lah antara Bahar bin Smith dan Rizik bin Syihab, tetapi di sini kepada Bahar bin Smith ya. Kearogansian kelompok dari Ba'alwi ini, kita melihat warga Banten, ulama Banten di sini bersuara, teman-teman ya. Coba kita perhatikan videonya di sini, silakan. Maka saat ini tidak ada lagi di Banten dan di bumi Nusantara, pribumi Nusantara dihianati, dibodohi oleh oknum-oknum yang hanya ngaku-ngaku durian kami. Berdiri kalian, injak bumi Indonesia adalah bumi kalian. Negara ini negara kalian. Kalian wajib menjaga Indonesia, kalian wajib menjaga tanah air Indonesia dari siapapun yang akan menjajah kalian. Sudah cukup Belanda menjajah kita. Sekarang kita tidak boleh dijajah oleh siapapun dari luar negeri. Paham? Paham? Bangkit kalian. Tidak ada lagi penjajahan setelah Belanda. Di zaman modern tidak ada lagi penjajahan dari siapapun dia, orang asing. Kalian harus punya harga diri. Kalian pun darah pejuang. Bangkit kalian. Tidak perlu kalian mencium kaki orang-orang yang mendolimi tanah tumpah darah Indonesia dan rakyat Indonesia dari keturunan nama usulnya. Bagaimana hukumnya membongkar nasab yang palsu? Dengarkan. Imam Ibnu Hajar berkata, seyogyanya bagi setiap orang mempunyai kecemburuan terhadap nasab mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendobitnya, memeriksanya sehingga seseorang tidak menisbahkan diri kepada nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan sebenar-benarnya. Silakan dibaca kitab As-Sawa'iqul Muhriqah ya. Jadi membongkar nasab-nasab palsu yang menisbahkan, mengaku-ngaku dirinya zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilakukan oleh siapapun, dimanapun, kapanpun, itu jelas ada dalilnya. Seperti hal yang dilakukan oleh Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi dan Imam Tajuddin As-Sufi atas kepalsuan nasab Bani Ubaid yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan banyak lagi yang lain-lainnya. Begitu pula apa yang dikatakan oleh Syekh Ibrahim bin Qasim, berkata, dan tidak boleh bagi seorang alim menyembunyikan ilmunya dalam bab ini, bab nasab ini. Maka amanah dalam ilmu dan membongkar tercampurnya nasab adalah bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Itu dalam kitab Usulu wa Qawaid fi Kasfi Mudda'i Al-Ashraf ya. Jadi jangan ragu-ragu ketika kita mengetahui ada orang yang dicurigai oleh kita nasabnya palsu, siapapun dia, apalagi itu nasab itu dijual-jual untuk kepentingan dirinya, kemudian ada orang yang direndahkan, dihina, dicaci maki dengan bermodalkan pengakuan nasabnya, maka penting sekali untuk diketahui kebenaran pengakuannya tersebut. Bukan hanya Ibnu Hajar Asqalani dan bukan hanya ulama seperti Syekh Ibrahim bin Qasim, termasuk Imam Malik bin Anas berkata, barang siapa
yang bernisbah kepada keluarga Nabi, yakni dengan batil, maka ia harus dipukul dengan pukulan yang pedih dan diumumkan serta dipenjara. Ini dalam kitab Ushul Waqaid fi Kasfi Muda'il Ashraf, ya. Jadi jangan ragu-ragu kita semua membongkar siapapun dia yang mengaku zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian apakah itu pengakuan tersebut sebagai zuriyah Nabi itu dia menggelari apa aja gelarnya, nah, termasuk dia umpamanya menggelari dirinya Habib, itu jangan segan untuk dibongkar, karena bagian membongkar kepalsuan nasab seseorang adalah ibadah, adalah bagian dari yang diwajibkan, apalagi terhadap orang yang berilmu. Dan menyembunyikan kebenaran itu pun adalah sebuah dosa besar, karena adanya pihak-pihak yang dirugikan, apalagi ada pihak-pihak yang disakiti, yang direndahkan. Nah, maka ketika ditutup-tutup, berarti sama saja kita membiarkan kepedihan, kesedihan, kerendahan yang terasa oleh orang lain yang dilakukan oleh oknum. Maka itu akan membuat tidak maslahatnya umat, bahkan mudarat kepada umat. Sementara kita punya prinsip bahwa agama Islam itu adalah limasolihil ummah. Tetapi jika ternyata umpamanya ada kemudaratan kepada umat yang dilakukan oleh oknum, dibiarkan, maka kita sama saja sudah tidak menyiarkan tujuan agama Islam, khususnya di bumi Indonesia, di Nusantara ini. Para hadirin, jangan ragu, jangan bimbang, jangan khawatir untuk membongkar pengakuan nasab siapapun yang diduga palsu. Ya, keyakinan boleh, tetapi jangan menghalangi keilmuan agama Islam dalam hal membongkar nasab palsu seorang ketika akan dibongkar kebenaran. Jangan jadikan sebuah keyakinan husnudon itu sebagai cara untuk menutup atau menjegal terbukanya kebenaran-kebenaran agama Islam, khususnya yang berhubungan dengan nasab mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat ini Allah sudah membuktikan kepada kita bahwa zuriyah Wali Songo itu ada di Indonesia, banyak, dan itu tidak boleh diingkari oleh siapapun, karena memang faktanya ada, orangnya ada, ya, sanad-sanadnya jelas, nasab-nasabnya jelas, bukti-bukti otentiknya ada. Maka ketika nasab keturunan Wali Songo banyak yang menolak sebagai zuriyah Rasulullah, maka tentu saja Allah Ta'ala tidak akan diam, karena itu sama saja dengan menutup kebenaran oleh kebatilan. Sehingga wajar di zaman sekarang ini, di saat ini Allah sedang mengangkat bahwa keturunan Wali Songo itu ada dan berhak, bahwa dirinya memang punya hak sebagai zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ada siapapun dia, kelompok golongan, apapun dia gelarnya, mau Habib sekalipun, ketika menafikan, menolak bahwa keturunan Wali Songo adalah zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan banyak yang berdarah Sayyidina Hasan selain Sayyidina Husain, maka tentu Allah tidak akan ridho, maka kebenaran akan terungkap. Oleh karena itu, maka kita penting untuk jujur dan sportif. Dan pun kita harus akui bahwa kemerdekaan negara Republik Indonesia yang berlama-lama, berabad-abad dijajah oleh Belanda, itu ada peran sertanya keturunan Wali Songo yang menjadi pejuang, yang menjadi ulama dan wali. Alangkah ironisnya jika kemudian mereka direndahkan, jika perjuangan mereka akan dipendam dan dikuburkan oleh oknum-oknum tertentu yang ingin hanya dirinya saja disebut zuriyah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan pengakuan keduriahannya itu dijadikan modal untuk memuas dirinya, bahkan dijadikan modal untuk menyerang
keluarga-keluarga Tun Wali Songo, pribumi negara Republik Indonesia, merendahkan, menghinakan mereka-mereka yang justru mereka adalah bagian terpenting dalam sejarah yang berjasa besar atas Republik Indonesia, atas Nusantara, pribumi yang berperan besar untuk kemerdekaan sebelum dan sesudahnya kemerdekaan. Tetapi akan coba disingkirkan, akan coba untuk dipendamkan, untuk dibelenggu, maka tentu Allah tidak akan ridho. Maka bersyukurlah para saudaraku bahwa di belahan bumi Indonesia, di Nusantara ini masih tegak berdiri keturunan-keturunan Wali Songo yang di dalam dirinya ada darah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pribumi harus menjadi majikan di tanahnya sendiri. Pribumi berhak untuk mendapatkan pengakuan dan kemuliaan yang memang menjadi haknya. Maka pribumi tidak boleh direndahkan. Rakyat Indonesia, wabil khusus keturunan Wali Songo, wabil khusus pribumi, merekalah pemilik Nusantara ini. Merekalah yang menjadi majikan di negara Republik Indonesia ini. Merekalah yang bekerja sama dengan Umaro negara Republik Indonesia menjaga keutuhan NKRI, menjaga Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 untuk Indonesia damai, sejahtera dan adil. Salah satu orang yang paling berbahagia ketika Bapak Presiden Prabowo itu menyinggung tentang kalau ada orang yang mau kabur ke Yaman silakan kabur, itu saya, aing Wahidin paling bahagia. Yang kedua, salah satu orang yang paling bahagia ketika Bapak Profesor Dr. Jenderal Dudung diangkat menjadi KSP, Kepala Staf Kepresidenan, itu adalah saya. Beliau yang mungkin dituduh jenderal yang paling berani menurunkan beliau itu geng-geng Yaman dulu itu ya, yang memprovokasi masyarakat Indonesia dan umat Islam Indonesia untuk berevolusi dan sebagainya, itu beliau Bapak Profesor Dr. Jenderal Dudung, dan beliau adalah pembina pusat PWLS. Itu saya yang paling bahagia. Yang pertama itu aing paling bahagia. Ya. Kenapa tidak? Ya karena beliau itu orang yang berani ya. Karena memang saya duga ini geng Yaman ini sudah banyak bikin kacau nih di Indonesia ini, geng-gengnya ini ya. Hampir semua lini ya itu dikuasai oleh mereka. Ya tadinya mungkin ingin menguasai Indonesia dan ingin menguasai mentalitas seluruh rakyat Indonesia, khususnya umat Islam. Dan salah satu orang yang paling berbahagia adanya PWLS di Indonesia itu adalah aing. Aing paling bahagia adalah. Karena sebabnya ya karena geng-geng Yaman sudah merasa seperti cacing kepanasan dengan adanya PWLS ya. Pembelokan sejarah sudah dibongkar kedoknya. Ya. Pemalsuan nasab Wali Songo yang diklaim itu ke Baalwi pun sudah dibongkar kedoknya, itu palsu, manipulatif ya. Dan yang paling tragis ini, begal nasab mereka, geng Yaman itu begal nasabnya Nabi dikaitkan ke Baalwi itu, ini sudah kecium dan kebongkar dan sudah sangat diketahui oleh rakyat Indonesia, dan mayoritas rakyat Indonesia khususnya umat Islam sudah mulai sangat tidak percaya bahwa itu Baalwi itu cucu Nabi, duriat Nabi, palsu, bohong, goak, kita si gorengnya. Hanya untuk jadikan doktrin aja. Dan saya ini bahagia sekali karena nasab Nabi Muhammad yang suci menjadi murni, kembali bersih, tidak dikotori oleh manipulatif pemalsuan geng-geng begal nasab Nabi Muhammad itu ya. Itu ya, mereka menjadikan pengakuan klaiman cucu Nabi itu menjadi komoditas untuk jualan mereka, untuk perut mereka, untuk tujuan politik mereka, mengadu domba sesama ulama dan sebagainya.
Mereka lah itu sesungguhnya hakikatnya begal nasab itu. Nggak tanggung-tanggung ya, yang dibegalnya itu nasab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana mereka itu cucu Nabi palsu, ngaku-ngaku cucu Nabi. Dan ironisnya itu mereka tidak pernah punya malu gitu ya. Mereka itu bukan cucu Nabi tapi kok ngaku cucu Nabi. Udah begitu lagi, banyak sekali dijadikan untuk manipulasi, menipu umat. Umat ditipu dengan menjual-jual, tidak akan mendapat syafaat Nabi. Dengan menjual-jual kurapat-kurapat yang tidak iman kepada Habib, itu sama aja dengan menyakiti Nabi dan seluruh. Banyak sekali kurapat-kurapat yang semuanya itu dongeng-dongeng. Nah, ya. Alhamdulillah ini ulama-ulama Nusantara khususnya dari golongan keturunan Wali Songo sudah sangat sadar. Nah, mulai ini ya, geng Yaman ini sudah tidak punya tempat dan tidak punya panggung. Mereka keluar-keluarnya sudah tedidenge keluar-keluarnya. Ya, kasihan sekali. PLS tetap maju dan jaya, menyala di Indonesia. Oke, itu dia teman-teman ya, Bahar bin Smith. Baca kitab we rombeng tengartieun manehna teh. Baca kitab tik kanan ke kiri. Ya, itu harusnya sebenarnya begitu. Tapi Bahar bin Smith baca kitabnya naon? Dari kiri ke kanan. Tah, eta kan jelema gelo nu kitu teh. Eta nunjukkeun si Bahar Smith teh tiasa ngaji. Gitu nya. Coba ya, kalau Bahar bin Smith kalau lomba teriak-teriak mungkin juara 1. Bahar Smith, ya sorry Habib Bahar bin Smith. Ini berani-berani kritik Kang Deddy. Sorry to say. Jauh panggang daripada api. Kalau keduanya ya, Bahar bin Smith kemudian harus dibandingkan dengan Kang Deddy Mulyadi. Sorry to say. Sangat jauh sekali perbandingannya, dan keduanya bukanlah perbandingan yang apple to apple. Kalau dalam balago itu kias ma'al farid, perbandingan yang tidak setara. Ini kok bisa percaya diri orang seperti Bahar bin Smith memberikan kritik kepada KDM? Ngimpi Bahar. Aduh, si Bahar. Geus lah, aing teu eureun-eureun lamun bahas si Bahar teh. Cukup segitu tikulanya. Dan masyarakat sekarang sudah tahu sepertinya bahwa Bahar bin Smith ini ya punten boro-boro disebut ulama. Levelnya ustadz pun belum tentu layak ke Bahar menandangnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Salam cinta damai untuk semuanya, untuk NKRI tercinta. Wallahu huwal muwaffiqul aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.